kategorikan gelombang elektromagnetik. Lalu gelombang ini memiliki besaran periode, panjang gelombang, fase, cepat rambat gelombang, amplitudo, dan frekuensi. Itu kira-kira yang isi dari gelombang dalam modul gelombang. Baik. Ya. Ya, mengenai gelombang itu. Mungkin ada lagi Pak macam-macam gelombang begitu? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk materi gelombang ini saya pending dulu, saya ke materi bunyi. Nah, di mana materi bunyi ini itu sangat penting juga kita tampilkan di sini, karena bunyi ini kalau saya lihat di modul 2 halaman 48 sampai 49 itu tentang efek Doppler itu sangat menarik bagi saya, karena di modul 2 halaman 48 49 itu membahas efek Doppler tanpa ada contoh soalnya gitu. Jadi yang dikatakan efek Doppler itu ditemukan oleh Doppler itu tahun 1802 sampai tahun 1862. Efek Doppler ini menceritakan misalnya begini, bila ada mobil polisi mendekati kita sambil membunyikan sirine, maka kita sebagai pengamat itu akan merasakan besarnya frekuensi yang kita terima. Tetapi kalau mobil polisi tadi sambil membunyikan sirine meninggalkan kita, maka nada bunyi yang kita dengar akan semakin kecil. Itulah yang ditemukan oleh Doppler. Nah, ini kita lihat sendiri bahwa mobil ambulan ini sebagai sumber bunyi, sedangkan ini pengamat ini diam, sama-sama diam, maka frekuensi yang diterima oleh pengamat ini sama dengan frekuensi sumber bunyi. Itu yang saya katakan tadi. Nah, seandainya kita lihat dari gambar ini, misalnya sumber bunyi ini mobil ambulan mendekati pengamat, maka frekuensi yang diterima oleh pengamat itu berubah karena adanya efek Doppler. Nah, bagaimana cara menghitung dan berapa besar frekuensi yang diterima oleh pengamat yang diam itu? Kita lihat seperti ini. Nah, jadi untuk mencari besarnya frekuensi yang diterima oleh pengamat itu sama dengan frekuensi sumber dikalikan cepat rambat bunyi di udara dibagi cepat rambat bunyi di udara dikurangi kecepatan sumber bunyi ini. Jadi di sini di bawah ini kita lihat negatif, ini menunjukkan bahwa frekuensinya itu akan diterima lebih besar dibanding frekuensi sumber bunyi gitu. Lalu kita lihat lagi misalnya ya, ini pengamatnya diam, tetapi sumber bunyinya meninggalkan pengamat yang diam. Nah, maka berapa frekuensi yang diterima oleh pengamat ini? Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus efek Doppler. Ya, baik Pak, kita tahan terlebih dahulu penjelasannya. Kita masih terus membahas mengenai fisika untuk Madrasah Aliyah, dan untuk Bapak juga Ibu Guru silakan bergabung bersama kami di sini di 0800 140 3046. Saya masih terus bersama Bapak Basuki. Beliau adalah seorang widya iswara dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Baik, ya kita masih terus di sini membahas mengenai efek Doppler ya. Masih. Kita lihat kembali. Saya lanjutkan lagi ceritanya tadi. Jadi kalau saya ulangi, ini pengamat diam dan sumber bunyi meninggalkan pengamat yang diam, maka besarnya frekuensi yang diterima oleh pengamat yang diam itu akan lebih kecil dibanding frekuensi sumber. Kita lihat di sini Fv sama dengan kecepatan bunyi di udara dibagi kecepatan bunyi di udara ditambah kecepatan sumber bunyi. Itu yang di bawah ini kita lihat bahwa pembilang lebih kecil dari penyebutnya gitu. Itu menunjukkan bahwa frekuensi yang diterima itu akan lebih kecil. Kita lihat lagi sekarang. Jika ini pengamat bergerak mendekati sumber bunyi yang diam, maka frekuensi yang diterima oleh pengamat ini itu adalah Fv sama dengan Fs dikali P ditambah Vp per P, di mana P itu adalah cepat rambat bunyi di udara gitu. Kita tahan lagi Pak penjelasannya. Sudah ada kembali penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
Selamat siang. Ya, sayang sekali terputus. Silakan dicoba kembali di 0800 140 3046. Jangan ragu, jangan juga sungkan untuk bergabung bersama kami di sini. Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Ini Pak Pusro. Oke, Pak Sukro. Di mana, Pak? Pusro. Oke, di mana, Pak? Saya itu dari Anyar. Dari Banten. Anyer. Baik, silakan Pak langsung dengan pertanyaannya. Iya, saya mau nanya, ini agak kesulitan memahami tentang konsep dan gerak serta perpindahan ini. Konsep yang paling jelas itu kayak apa ya kira-kira? Konsep tentang Gerak gerak dan perpindahan. perpindahan. Iya, Baik. itu agak susah itu memahaminya. Tolong kalau bisa Bapak narasumber menjelaskan lebih konkret gitu. Oke. Iya, baik. Terima Ada kasih ya, Bu. Iya, baik. Sama-sama. Terima kasih kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan lebih lengkap lagi, lebih detail lagi Pak mengenai gerak dan perpindahan. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Bapak siapa? Pak Sudro Pak dari Sudro, Anyer, iya. Banten. Dalam fisika, untuk menyatakan gerak atau tidaknya suatu benda itu, fisika itu menyatakan harus ada acuannya, gitu. Jadi misalnya saya bergerak apabila Ibu Laras itu sebagai acuan. Jadi saya meninggalkan Ibu acuan ke pintu sana misalnya. Artinya dengan begitu benda dikatakan bergerak itu terjadinya perubahan kedudukan di setiap saat. Itu yang dikatakan bergerak karena adanya titik acuan. Itu yang dikatakan benda yang bergerak. Kalau misalnya kita seperti saya kasih inset tadi, seperti tentara tadi, 3 tentara itu berangkat bersama-sama berbaris. Kalau tentaranya itu sebagai acuan, maka 2 tentara itu dinyatakan tidak bergerak. Nah itu. Jadi kalau misalnya tentaranya itu acuannya titik A tadi, meninggalkan titik A sebagai acuan, maka dikatakan benda itu bergerak. Jadi dalam fisika harus menyatakan acuannya gitu. Kalau perpindahan? Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuannya gitu. Jadi kalau suatu benda itu berpindah harus menunjukkan acuannya gitu. Gitu. Jadi saya dikatakan berpindah tuh apabila titik awalnya di Ibu Laras, lalu pintu itu sebagai titik akhirnya, maka saya dikatakan berpindah. Gitu. Cara mudah untuk membedakan antara yang disebut dengan gerak dan perpindahan ini apa, Pak? Ya saya katakan tadi bahwa perpindahan itu adalah perubahan posisi. Karena perubahan posisi itu disebut perpindahan, Iya. tapi gerak juga dia juga berubah juga. Iya, tapi sama-sama dinyatakan dengan acuan. Kalau perpindahan itu didefinisikan perubahan posisi dari titik akhir dikurangi titik awal gitu. Itu. Tapi kalau gerak itu perubahan posisi juga ya terhadap acuannya juga gitu. Jadi sama-sama menyatakan acuannya gitu. Kira-kira. Oke, ya demikian jawaban untuk Pak Sudro dari Anyer, Banten. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan setelah Pak Sudro juga masih terus kami ajak yang lainnya bergabung di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046. Dan sambil kita menunggu lagi penelpon, kita lanjutkan kembali ke materi bahasan. Ya, kita lanjutkan ini lagi. Ini karena menarik ini, karena di modul itu tidak ada contoh soalnya. Modul-modul yang lain itu saya lihat ada contoh soalnya, makanya saya menampilkan efek Doppler ini. Nah, sebagai simulasinya misalnya kita membuktikan rumus ini tadi, misalnya frekuensi sumbernya misalnya saya buat 300, lalu kecepatan sumbernya saya buat 20, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam itu adalah 318. Ini menunjukkan bahwa frekuensi pengamat dengan frekuensi sumber lebih besar dari frekuensi pengamat. Baik, Pak. Lagi-lagi kita tahan terlebih dahulu penjelasannya. Sudah ada penelpon yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan diklat jarak jauh, silakan langsung dengan siapa di mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Anwar dari Manado, Bu. Baik, Pak Anwar dari Manado. Silakan, Pak.